Ini percuma sama sekali. Jadi apa? Menghilangkan esensi daripada pendidikan. Ya, sebuah teknologi itu adalah sebuah karya, hasil dari suatu proses yang tidak boleh lepas daripada nilai-nilai pendidikan. Karena filosofi pendidikan, ya, substansi pendidikan, ya. Kalau kalau apa pelajaran filsafat ini seperti Bu Vita, Bu Afriliani itu kan pintar-pintar filsafat itu Pak Ari. Jadi mereka tuh tahu betul kalau namanya membuat sesuatu karya ya berpendidikan itu harus tahu betul tujuannya itu untuk apa. Katanya seperti itu ya dalam pelajaran filsafat itu. Jadi oleh karena itu urgensi substansi ini aspek ontologinya itu harus tetap dipegang teguh. Katanya seperti itu Pak Ari. Jadi saya ingat itu Bu Afriliani. Oleh karena itu prosesnya pun harus memegang teguh daripada nilai-nilai pendidikan. Ya. Jangan semata-mata hanya berfokus pada aspek teknologinya. Karena memang kenyataannya, Bapak Ibu, ada ilmuwan-ilmuwan besar ya yang kemudian menyesal dengan keilmuannya itu. Karena hasil karya ilmiahnya digunakan untuk mencelakai orang lain. Ya. Ada Oppenheimer, ada Enrico Fermi, ya ada siapa lagi itu tiga itu ya saya lupa itu ahli fisika ya fisikawan yang kemudian menyesal ya sebetulnya beliau itu sudah buru-buru membuat surat ya untuk mencegah eh, Roosevelt kalau nggak salah ya waktu itu, Presiden Amerika untuk di dalam proyek Manhattan itu ya supaya hati-hati karena di Jerman sedang membuat khawatir kalau itu nanti digunakan untuk apa kerusakan dunia. Tapi ternyata kedahuluan, kedisian. Bom itu buru-buru pada jam 5 pagi dijatuhkan di Hiroshima. Sangat menyesal itu mereka ya membuat. Jadi untuk apa nih saya mengajarkan ini akhirnya disalahgunakan ya oleh orang-orang yang filosofinya untuk kebutuhan praktis mata. Ya, tidak idealis ya. Jadi tekniknya kita kan ya, kita bisa sampai ke kantor itu ya. Jadi bu karena kalau bawa mobil jangan untuk flexing ya. Jadi enggak ya. Tapi ya oleh karena itu saya mobilnya hanya sekedar saya nggak perlu mobil bagus-bagus. Buat apa Pajero? Buat apa namanya Fortuner? Lah itu kalau kesenggol saya 3 juta 5 juta habis kok. Tapi mobil saya betul tuh lihat yang pernah ke kantor saya. Mobil saya Panther ya. Panther tahun lama lah 2007. Mau nyenggol mobil saya boleh, ayo. Ya. Kalau Pak Ari, mungkin Pak Joronya mau nyenggol mobil saya, enggak apa-apa. Senggolan boleh. Saya paling cuma 500.000, Pak Ari 3,5 juta. Nah, saya tuh sadar betul filosofinya bagi saya itu alat transportasi itu hanya untuk mempermudah hidup saya kok. Ya. Jadi nggak untuk flexing, nggak untuk gaya-gaya. Jadi kalau saya sadar betul bahwa teknologi itu adalah untuk mempermudah kehidupan manusia, maka saya nggak perlu menyalahgunakan teknologi itu untuk yang lain-lain. Nah, itu pegang teguh Bapak Ibu. Harus harus menjadi pegangan tuh. Ya, aspek ontologi, substansi daripada pendidikan itu seperti apa Bapak Ibu? Prosesnya seperti apa? Nah, kemudian capaiannya. Apakah tercapai atau tidak? Nah, kalau kemudian capaiannya anak-anak kemudian menyalahgunakan gawe itu hanya untuk hal-hal main game, lah ini salah Bapak Ibu yang telah membiarkan mereka untuk menyalahgunakan gawe. Ya bukan hanya Bapak Ibu saja, orang tua juga salah.
Karena pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, guru, dan masyarakat juga. Nah, oleh karena itu, sebagai pendidik, sebagai kepala sekolah tentunya, yuk jangan eksklusif. Ayolah, sekali-kali kita juga perlu mengintegrasikan, ya. Undanglah tokoh-tokoh masyarakat, ya, ulama, kiai, ngobrol-ngobrol bareng tentang pendidikan, orang tua. Orang tua jangan diundang kalau setahun sekali penerimaan apa siswa baru. Kemudian terakhir penyerahan. Enggak dong. Prosesnya itu loh. Proses ketika saudara mau redesain kurikulum, ketika saudara mau membuat apa namanya eh, apa tuh menanam-nanam pohon di halaman apotek hidup ya. Undang itu orang tua. Kami guru-guru ingin mengajarkan Bapak Ibu, anak-anak supaya bisa peduli lingkungan. Peduli agar anak-anak tidak membuang sampah di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah. Nah, ini harus terintegrasi, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa main sendiri, ya. Jangan asik di sekolah saja, ya. Loh, saya tuh sering tahu kok, Bapak Ibu tuh kalau berangkat sekolah itu hanya oh, ketemu masyarakat di atau kalau saya tanya, ya. RT-nya siapa itu kalau sekolah kan di SDCC apa SDCC ya SD Kolombo kalau saya tanya mungkin nggak tahu tuh RT-nya siapa itu saya nggak tahu Pak Ari tahu nggak itu sama RT-nya di situ. Mohon izin Nah, Pak Budi, waktunya kenapa? tinggal 2 menit lagi. Oh iya tinggal 2 menit lagi ya ini Baik, masih ada waktu. siap. Jadi eh, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu ya bahwa bahwa membangun kepekaan sosial, kepekaan sosial anak didik kita itu memang harus penuh dengan kesadaran. Kita harus introspeksi ya bahwa kita tidak bisa sendiri ya. Kita sudah sedih anak-anak sering sering main gawe sendiri ya. Gurunya juga begitu. Saya lihat di kelas, gurunya juga asik main gawe sendiri. Nah, ya. Kepala sekolahnya juga nggak pernah mengajarkan guru-guru untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, ini kan repot juga. Oleh karena itu, monggo lah ya, Pak Ari, kemudian CC, CC kepala sekolahnya bisa apa tuh? Saya lupa. Itu juga, ayo kita ajarkan ya. Kami di MP itu juga banyak Pak Ari ya, kepala-kepala sekolah juga banyak tergabung di MP. Jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik itu menjadikan sekolah kita itu terintegrasi dengan dunia global ya. Oleh karena itu tentu saja ya kalau kita kepingin dukungan dari keluarga dan masyarakat juga kita harus berinteraksi ya dengan masyarakat lingkungannya. Begitu saja, mohon maaf jika saya mungkin terlalu apa namanya tidak lepas itu semua hanya untuk memberikan kejelasan ya kepada Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Akhirnya saya sampaikan, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi selaku narasumber atas penyampaian materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Sebelum sesi selanjutnya, mohon izin saya mau mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir atau presensi yang sudah kami share pada kolom chat atau mungkin bisa dilihat juga pada grup WA agar nantinya kami akan bisa untuk mendata sertifikat. Baik, eh, selanjutnya baik. Sebelum memasuki sesi tanya jawab ini, Bapak izinkan saya menyampaikan bahwa panitia telah menyiapkan door prize menarik bagi para peserta yang aktif bertanya pada webinar hari ini. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi mengenai tema sekolah berkarakter di era digital ini. Bagi para peserta yang ingin bertanya, kami silahkan untuk mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan pada chat kolom. Setiap penanya akan kami berikan door prize-nya. Baik,
Untuk sesi pertama ini akan kami buka untuk tiga penanya dulu. Baik, di sini saya sudah melihat sudah ada Bapak Muhammad Dahlan. Sudah mengacungkan tangan ini Bapak Budi. Kepada Bapak Muhammad Dahlan kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator Bulia atas waktu yang diberikan kepada saya. Eh, Berkaitan dengan tema webinar siang hari ini, yaitu tentang behavior yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita tidak terlepas sebagai agen kedua daripada siswa itu sendiri. Karena agen yang pertama yaitu orang tua dan keluarganya. Agen yang kedua yaitu seorang guru atau tenaga pendidik. Waktu yang diberikan kepada kita paling tidak sekitar 8, kurang lebih 8 jam lah, kurang atau lebih. Nah, yang menjadi persoalan di Indonesia pada umumnya, Baik, entah untuk itu kita pertanyaan. melakukan sebuah hal yang bersifat tradisional ya, kira-kira ini, karena akhlak anak sekarang itu tidak sama dengan apa yang kita rasakan dulu gitu. Artinya bahwa ingin saya singkat simpel saja karena waktu udah sedikit lagi nih. Bulia, saya mau bertanya seperti ini kepada pemateri kita siang hari ini. Kira-kira ini, bagaimana sih cara menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan penanaman behavior pada Bi, anak itu mangan apa, Bi? sendiri? Halo, bocor kok bocor. Halo, halo. Ya, silakan Bapak. Bisa didengar, Bulia? Bisa Bapak, silakan Oke, Bapak. saya ulang lagi ya. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi? Karena saya rasa bukan sebagai alat saja, karena alat teknologi itu sebagai sumber untuk kekurangan akhlak bagi anak sekarang gitu loh. Kita suruh memperhatikan apa yang kita jelaskan sudah tidak mau, tetapi lebih apa ya, kayak bersifat adiktif itu handphone. Nah, apakah itu yang coba saya tanyakan, cara keseimbangan antara pemanfaatan teknologi itu gitu loh, penanaman nilai karakter pada siswa itu. Yang kedua, kira-kira apa tantangan terbesar bagi kita seorang tenaga pendidik itu untuk mengawasi karakter siswa, baik di ruang digital yang tidak terlihat secara langsung. Kira-kira itu sih Bu Lia. Matur nuwun. Terima kasih. Bisa ditangkap Baik, kalau saya ulang? sudah cukup Bapak Muhammad Baik. Dahlan. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin mohon maaf Pak Budi, apakah ini kita tampung dulu tiga pertanyaan atau tiga peserta atau Bapak bisa langsung jawab Monggo, terserah. Mau saya langsung jawab juga bisa atau atau ditampung mungkin dulu. langsung Bapak jawab aja Nah, mungkin ya Bapak ya. Biar oke, nggak lupa. terima kasih. Iya, Ya, baik. terima kasih Pak Dahlan. Wah, Oke. ini udah sangat terkenal nih Pak Dahlan. Jadi, ya upaya yang dilakukan agar mereka bisa menggunakan gawainya secara seimbang dari sisi pemerintah sebenarnya sudah dilakukan ya dengan pembatasan ya, dengan pembatasan konten-konten tertentu. Ya, kita mungkin juga sudah merasakan ya ada beberapa yang kita sekarang sudah tidak bisa mengakses. Tetapi dari pihak orang tua dan dari pihak sekolah itu juga perlu tegas membuat aturan eh, kepada siswa di dalam penggunaan juga. Di keluarga mungkin
juga dengan cara-cara eh, menjadikan waktu-waktu tertentu itu sebagai quality time ya. Quality time misalnya apa? Ya, pada waktu maghrib misalnya kita arahkan mereka untuk lepas dari gawe, ngaji ya sampai isya ya, makan bersama. Karena seharian kita mungkin tidak ketemu ya sama anak ya. Jadi pagi mereka sudah berangkat ya. Kemudian mungkin jam 3 atau jam 2 dia pulang. Kita sebagai orang tua mungkin jam 4 baru sampai ke rumah ya. Kalau kemudian kita tidak memanfaatkan waktunya yang sempit itu, sempit waktu-waktu maghrib ya untuk mengajak anak-anak kita untuk ngaji bersama, untuk membaca Quran. Ini kan waktu yang terbaik ya, agar mereka meninggalkan dulu, meninggalkannya, gawe itu. Jadi sekali lagi jangan manjakan dia ya dengan gawe sehingga yang tujuannya alat itu untuk mempermudah proses pendidikan malah justru bisa menjerumuskan. Satu. Jadi itu upaya penegakan kita sebagai orang tua di dalam eh, memberikan ruang kepada mereka untuk menghargai terhadap keluarga. Karena waktunya sempit sekali ya dengan keluarga. Satu itu. Di lingkungan sekolah tentunya kita manfaatkan mereka saat-saat mungkin kita perlu menggunakan kegiatan belajar mengajar menggunakan gawe ya manfaatkan ya. Waktunya kapan tentu saja sangat relatif ya, tergantung strategi pembelajaran Bapak Ibu seperti apa ya. Berikan mereka peluang untuk menggunakan eh, gawe itu dengan cara yang benar dalam proses pendidikan. Misalnya, Pak Dahlan ini kan ngajar agama ya, Pak ya. Ya, Eh, coba mereka SMK, Pak. SMK Ah, ya, ya. iya. Tapi ngajar pendidikan agama di SMK kan, Pak? Betul. Ah iya. Coba ajarkan mereka misalnya memahami salah satu surat Al-Quran. Nah, kemudian mereka mengkaji ya seperti apa. Ya terserah ini mau mau kajian tentang apa itu sangat fleksibel. Mau asbabun nuzulnya juga boleh atau mau dikaitkan dengan apa namanya hadis juga boleh. Asbabun wurudnya seperti apa juga boleh ya. Jadi jadi fleksibel. Oleh karena itu sebetulnya kalau kita bisa mengatakan man behind the gun kan. HP komputer itu mau digunakan seperti apa itu tergantung bagaimana sebetulnya yang menggunakan. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mengarahkan anak-anak ya secara disiplin tapi ya menggunakan secara bersama-sama karena ini terkait dengan pembelajaran. Oleh karena ayo kita buka sama-sama ya. Kita kaji bersama-sama. Kalau tidak tahu baru mungkin kita boleh ayo sekarang tutup ya. Baru saudara sebagai guru memberikan ulasan. Lupa sekarang ini eh, anak-anak itu lebih pandai. Ulasannya, jawabannya pakai Gemini, pakai chat GPT. Silakan ya. Ya bukan hanya anak-anak ya. Mahasiswa kami juga banyak yang pakai ya, seperti itu. Tidak apa-apa. Sepanjang itu digunakan ya secara bijaksana. Wong di MP juga boleh kok ya. Saudara boleh. Asal itu digunakan untuk mengembangkan ya, mengembangkan. Karena ada hal tertentu yang tetap tidak bisa digunakan ya. Kalau menggunakan chat GPT, menggunakan apa namanya? Gemini. Coba saja, Bapak Ibu kalau mensitasi ya, saya tugasnya mensitasi karya siapa ya. Kalau saya bicara tentang masalah pengelolaan SDM, saya akan mengacu kepada ini Hersey and Blanchard ya, yang saudara mungkin hafal ya, yang pendekatan SDM ya. Kalau kepala sekolah sulit, bagaimana mengelola guru-guru muda, itu kan saya mengarahkan pada 4 tahap itu ya. Tahap selling ya atau directing, tahap apa konsultatif,
tahap partisipatif, yang terakhir apa? Tahap apa? Delegating kan? Nah itu kan mengacu ke sana. Itu ChatGPT nggak bisa. Saya berani taruhan ya. Kalau kecuali dituntun. Kalau Anda tahu ya, dituntun, eh, tolong tampilkan konsep Hersey and Blanchard ya, terkait dengan pengelolaan SDM, baru dia bisa. Tapi kalau saudara bilang eh, bagaimana cara mengelola SDM yang baik di sekolah, ya dia ngawur. Dia memberikan citasi kalau dilacak nggak ketemu. Itu. Oleh karena itu sekali lagi bahwa kita nggak boleh kalah ya dengan apa namanya, dengan gawe, dengan teknologi seperti itu. Nah, kalau nggak boleh kalah, artinya kita juga harus belajar, Bapak Ibu. Kita harus belajar dengan teknologi itu. Sehingga anak-anak, kita bisa mengajari anak-anak untuk bersikap bijak itu kalau kita paham ya. Oleh karena itu, sekali lagi, Bapak Ibu, silakan terus belajar bagaimana strategi pembelajarannya melalui gawe, sehingga kita bisa mengajarkan mereka pelajaran-pelajaran tentang akhlak, pelajaran-pelajaran tentang mungkin tafsir hadis ya. Ajak anak-anak membuka tafsir hadis versi Hamka. Aduh, ada ya Hamka tuh, saya punya bukunya lebar sekali. Itu coba hal semacam itu. Dengan kajian-kajian seperti itu, maka kita tidak apa bisa menggunakan gawai HP itu eh, dengan cara yang baik dan humanis. Begitu saja Pak Dahlan jawaban saya. Terima kasih. Bagaimana Bapak Dahlan? Apakah sudah sudah bisa dipahami, sudah membantu untuk pertanyaan Bapak, menjawab pertanyaan Bapak? Kalau puas mungkin tidak ya, Bu Afriani ya, ya karena Baik, saya memang bukan bukan pemuas ya. Nanti kalau baik Bapak. Baik, bisa ketemu di ruang kelas tadi. baik. Mohon izin Bapak Dahlan tadi saya lupa memberi informasi terkait untuk penanya. Silakan nanti eh, silakan untuk menyebutkan nama atau asal usul nama instansi atau nama sekolah yang Bapak tempati. Mohon izin Bapak Dahlan tadi mohon maaf saya belum menanyakan. Boleh informasi terkait sekolah Bapak, Pak? Boleh. Nama saya Muhammad Dahlan. Mm-mm. Ngajarnya di SMK Muhammadiyah 1 Sleman. Oke, baik Bapak. Semester 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dahlan sebelumnya atas Baik. pertanyaannya tadi. Berikutnya berikutnya ini Bapak Budi ada yang bertanya juga pada chat kita. Ini ada Mhm. Ibu Winarni. Di Iya. sini pertanyaannya adalah kurikulum sekarang eh, memaksa guru dan siswa melek digital lewat banyak platform. Nah, apakah ini bisa dikatakan humoris atau justru memanusiakan teknologi? Nah, kalau kalau menurut Bapak strategi apa yang harus dilakukan agar guru tidak terjebak jadi admin platformnya tetapi tetap menjadi pendidiknya? Silakan Bapak Budi. Oke, terima kasih. Humanis ya, bukan humoris ya. Tadi kok saya dengarnya humoris. Humanis, humanis Humanis ya, Bapak. ya. Iya. Ya, Humanism. iya. eh, Kurikulum sekarang memaksa guru dan siswa melek digital lewat banyak platform. Apakah ini bisa dikatakan humanis, Pak, atau justru memanusiakan teknologi? Eh, Oke, jadi sekali lagi ini tergantung kita ya, Bu Winarni ya. Jadi eh, tugas guru tentu saja ya harus melek digital karena untuk mengimbangi bahwa anak-anak terus berkembang, mereka semakin pandai menggunakan platform, berbagai platform. Oleh karena itu eh, tugas kita menggunakan platform-platform itu dengan model-model pembelajarannya yang lebih humanis ya. Jadi humanisnya itu adalah tergantung kepada kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita biarkan ya tentu saja tidak humanis ya. Jadi strategi yang digunakan seperti itu tentu itu bisa bisa menjadikan apa namanya teknologi yang humanis ya.
tidak akan terjebak ya jadi admin platformnya, tetapi tetap menjadi pendidiknya. Bisa Bu Winarni ya. Bu Winarni teruslah belajar cara-cara pembelajaran seperti apa sehingga kita bisa apa namanya memasukkan nilai-nilai pendidikan kepada anak didik kita ya dengan cara yang tadi saya sudah sampaikan ya. Misalnya Bu Winarni mengajar bahasa Indonesia ya, ajari mereka melalui platform ya, menyimak mempelajari suatu cerita begitu, kemudian mengambil temanya seperti apa ya, menceritakan tentang tokoh-tokoh yang tampil dalam cerita itu, perasaannya seperti apa. Ini juga melatih agar mereka itu memiliki kepekaan ya, memiliki kepekaan. Juga bisa kita gunakan platform itu untuk diskusi bersama. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa mengatakan bahwa bagaimana teknologi itu menjadi humanis atau tidak, itu tergantung kita yang memakai sebagai guru memanfaatkan teknologi teknologi itu menjadi humanis atau tidak, itu tergantung strategi kita. Begitu saja Bu Afriliana. Baik, terima kasih Bapak Budi. Ya. Selanjutnya Bapak ini masih ada ini Bapak Oh pertanyaannya ya. dari rekan kita ini di sini. eh, Ibu Anggraini Sianturi. Perkenalkan, nama saya Anggraini Sianturi, mahasiswa MPUNY. Ingin bertanya Bapak, Bapak saya ingin mengetahui pendapat Bapak mengenai peraturan bahwa siswa tidak diperbolehkan membawa handphone ke dalam kelas. Menurut Bapak, bagaimana jika peraturan tersebut juga diterapkan kepada guru? Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang guru juga masih membuka handphone saat proses belajar mengajar berlangsung. Nah, ini Oke. Bapak, silakan Oke. Bapak. Terima kasih Bu Anggraini Sianturi. Wah, ini adik kelas saya mestinya ya. Ya, Bu Anggraini Sianturi. Karena saya lulusan pertama, Pak. Bu. Di, Bu Anggraini dari mana nih? Ngajar di mana? Halo, halo. Bu Halo Anggraini. Bapak. Halo. Iya Pak. Iya. Halo. Ya, bisa Iya dilacak nama Bapak. saya, Bu Anggraini. Saya lulusan pertama Iya Pak. di UNY ya. Oke. Iya Pak. Oke, baik. Bu Anggraini akan langsung saya jawab ya, Bu Anggraini. Sebagai guru kita harus menunjukkan keteladanan, Bu Anggreni ya. Jadi eh, kita tidak boleh me, apa ber, berlaku bertindak di depan anak-anak didik kita itu eh, asik main HP sendiri. Itu tidak boleh ya. Ya, itu aturannya ya seperti itu. Dan kepala sekolah juga tolong harus bisa bisa mengawasi ya. Jadi perilaku guru ya sebagai manusia tentu saja masih banyak ya godaan-godaan ya. Karena kadang-kadang saya ngintip ternyata banyak guru yang di jam-jam kantor juga asik belanja di Shopee. Itu menyebabkan mereka jadi abai ya terhadap proses pendidikan. Jadi faktor keteladanan itu juga harus dikedepankan ya. Oleh karena itu kita masih ingat ya apa namanya pesan dari tokoh pendidik kita ya bahwa yang utama itu ya Ingarso itu harus sungtulodo Bu Anggraini ya dalam bahasa Jawa itu di depan kita harus memberikan contoh yang baik. Sementara di tengah ya kalau kita langsung sedang apa namanya sedang bergaul dengan anak-anak, sedang memotivasi anak-anak, ya tentunya harus membangun karso. Dalam bahasa Jawa itu bangun karso. Ya, ing madya bangun karso. Artinya bahwa kita harus menghidupkan mereka dengan motivasi-motivasi yang baik. Ya. Setelah itu di belakang kita harus tetap mendorong ya, tuturi handayani, harus handayani. Jadi mengawal agar mereka eh, memantau, mengawal. Ya. Jadi tugas guru tidak lepas begitu saja. Banyak sekali tawuran yang terjadi lepas jam sekolah, Bapak Ibu. Oh gimana Pak kalau saya harus memantau, mereka sudah jam di luar jam sekolah, Pak. Ya.
Sebetulnya kalau kita bisa membuat jalinan yang bagus ya antara sekolah dengan masyarakat, dengan orang tua ya, maka tentunya masyarakat akan punya kepedulian juga sebetulnya ya. Jadi karena itulah tipisnya hubungan kita sebagai pendidik dengan masyarakat kita. Maka di Jakarta utamanya ya, atau di kota-kota besar, itu banyak terjadi perilaku-perilaku yang seperti itu ya, tawuran-tawuran seperti itu. Kontrol sosialnya kurang. Karena memang kita tidak mempersiapkan anak didik kita ya untuk hidup di tengah masyarakat. Kita sendiri kadang-kadang apa eksklusif ya. Kita berupaya menjadi sekolah unggulan ya. Sekolah unggulan, tapi bukan mendidik, bukan bukan mempersiapkan sekolah kita menjadi sekolah yang ramah ya dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu paradigm ya, paradigma sekolah unggulan perlu perlu ditinjau lagi ya agar mereka mereka atau kita tidak hanya berlomba-lomba untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, tapi bagaimana sekolah kita itu bisa bertumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang ramah kepada kita. Itu mestinya ya kritik sosial saya seperti itu. Oleh karena itu mestinya eh, sekolah unggulan adalah juga sekolah-sekolah yang bisa menjalin dengan baik ya dengan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan masyarakat kita sehingga mereka bisa punya kepekaan. Saya mohon maaf ya, ini dalam rangka pendidikan. Saya nggak lagi sombong, keponakan saya itu kan sekolah kelas kelas 3, 4, ya 5 itu di Jepang ya. Itu di blok-blok ya, ada di blok A, blok B, blok C. Jadi kalau di blok A itu pasti mereka berangkat bertiga. Yang di blok D mungkin mereka berlima atau bertujuh. Dan eh, masyarakat itu tahu betul kalau mereka berangkat ya melewati depan rumahnya itu pasti harus berlima. Kalau kurang satu, mereka akan tanya. Begitu pedulinya mereka. Nah, pendidikan yang baik itu harus menumbuhkan rasa peduli masyarakat. Mestinya seperti itu. Nah, bagaimana strateginya yang baik? Nah, itu tergantung Bapak Ibu. Bagaimana? Ya, tentu saja apa namanya? Pemerintah ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa harus kita libatkan di dalam pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan itu bukan lembaga-lembaga yang eksklusif sepertinya seperti itu ya. Jadi dengan cara seperti itu maka saya kira ke depan ya kalau kita mau mau menghidupkan eh, interaksi antara masyarakat dengan lembaga-lembaga pendidikan, saya yakin nilai-nilai pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan menjadi sekedar tanggung jawab guru kita lembaga pendidikan, bukan hanya tanggung jawab kiai. Ya. Kiai yang eksklusif maka perilakunya juga akan eksklusif ya. Mereka akan memotong ya. Mereka akan membuat sekat-sekat supaya terputus hubungannya dengan orang tua, dengan masyarakat. Ya. Oleh karena itu, saya tidak menyalahkan. Kalau kemudian masyarakat berontak, ya, demo, menggeruduk lembaga-lembaga pendidikan, ya, menggeruduk ini bahasa Indonesianya apa ya? Menggeruduk ini ya, ya seperti itulah. Ya, itu kontrol sosial sebetulnya kita nggak usah ini sepanjang itu dilakukan dengan cara yang baik ya. Jangan anarki. Zaman saya kuliah di Jakarta, ya. Itu Zoom apa? Bu Anggra ini, saya Pembahasan. sebetulnya di UNY itu hanya Lu perlu hanya mungkin dua semester. Ya. Karena saya teorinya itu ada di UNJ Jakarta, pindah-pindah. Saya banyak pengalaman ini bekerja di sana sini sana sini. Kuliah saya juga begitu. PGSC Oleh itu karena itu, zaman saya dulu itu di sana orang itu cuek sekali. karakter. Ya, saya naik PPD, naik naik Mayasari. Kalau ada pencopet, mereka berkelompok, Bu Anggra ini, ya. Dan takut orang itu mau, copet teriak itu takut ya. Akhirnya ya kena. Tapi sekarang agaknya mulai tumbuh kepedulian sosial itu.
Mereka mau teriak, ya. Dan kebetulan juga sudah ada CCTV di mana-mana, dan ini membantu, membantu. Artinya itu teknologi juga untuk kemanusiaan, ya. Kita nggak boleh anti ya terhadap teknologi itu. Jadi itulah bukti bahwa teknologi juga untuk kemanusiaan, ya. Begitu. Oke, Bapak Ibu, Baik, jawaban saya seperti itu. Jawaban saya yang kemana-mana itu maksudnya untuk menjelaskan ya, Bapak Ibu ya. baik Oke, Bapak. terima Terima kasih. kasih Bapak Budi. Ini alhamdulillah sesi pertama kita sudah selesai. Selanjutnya ini sesi kedua yang terakhir Bapak. Kita masih punya dua pertanyaan Bapak. Ini kebetulan sepertinya peserta kita Baik. pada malu-malu Pak. Karena bertanyanya pada kolom kolom Hmm. chat semua nih. Nggak ada yang langsung secara langsung. Jadi saya bantu untuk membacakannya ya Bapak ya. Ini ada Ya. pertanyaan berikutnya Bapak dari Bapak Radi. Bapak Radi Panda. eh, dari Bapak Radi, Panti Asuhan Baitul Quran. Izin perkenalkan saya Suradi SHI MPD dari SD Muhammadiyah Condong Catur. Izin Prof, bagaimana menyamakan persepsi antara sekolah dan wali murid terhadap urgensi teknologi dan fungsi kontrolnya dari orang tua dan guru. Mengingat ketika di sekolah eh, pengguna teknologi dikontrol dengan baik, namun seringkali di rumah bebas sampai ada grup-grup siswa tanpa kontrol guru. Dan ketika ada problem efek dari medsos, orang tua bingung untuk mengatasinya. Nah, Hmm. seperti itu Bapak. Silakan Oke, Bapak Budi. terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Pak Suradi, kalau kita mau berusaha untuk menyamakan persepsi itu sulit, Pak Suradi. Karena kita dilahirkan dengan berbeda-beda ya. Kita memang memang berbeda. Tapi ada upaya yang harus kita lakukan ya untuk mendekatkan. Mendekatkan ya, tentu saja tidak bisa sama persis ya. Jadi upaya yang kita lakukan yaitu dengan sering-sering lah, tadi saya sudah menyampaikan ya, itu mengadakan pertemuan. Jangan sampai orang tua itu kemudian menyerahkan begitu saja anak didiknya, atau dalam bahasa Jogja itu pasrah bongkoan. Tidak boleh seperti itu. Pasrah bongkoan itu bahasa Indonesianya apa ya? Bu Afriliana nggak tahu lah bahasa Rio. Itu menyerahkan begitu saja loh. Ada orang tua yang seperti itu. Jadi nggak boleh. Mereka harus punya kepedulian. Itu anakmu kok. Ya, kami eh, punya kewajiban untuk mendidik. Tapi Bapak Ibu sebagai orang tua itu anak kandung Bapak Ibu ya. Tentu tanggung jawabnya juga tetap besar. Oleh karena itu kontrol dari Bapak Ibu, dari orang tua juga harus terus dilakukan. Tolonglah anak-anak kalau sudah waktunya ngaji misalnya ya, lakukan itu, tegakkan itu disiplin. Pendidikan tidak mungkin berjalan tanpa disiplin. Udah deh, percaya ya. Disiplin itu harus ditegakkan ya. Jadi saat-saat tertentu seperti itu tadi saya katakan ya, quality time ya. Quality time itu bentuknya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Bisa makan bersama ya, bisa bisa healing, jalan-jalan sama, ngobrol sama-sama, harus lepas HP. Orang tua harus memberikan contoh teladan, ya, harus kompak. Bapak ibu itu, ya, bapaknya tegas, ibunya main HP sendiri. Itu loh kadang-kadang saya lihat katanya reuni semuanya main HP sendiri-sendiri. Jadi kita harus komitmen bersama ya Bapak Ibu ya. Kalau eh, ya membuat jam-jam bersama-sama. Jadi kalau orang Islam kan biasa ya, yang bisa dilakukan itu apa? Sholat subuh bersama, sholat maghrib bersama ya, atau sholat isya kadang-kadang enggak ya. Tapi paling tidak itu ya. Nah itu ayo dengan cara seperti itu habis sholat ya barangkali cuma 5 menit ya, sadarkan harga kita karena yang membenci harus menjadi menjadi pemimpin keluarga ya, time ya seperti itu. Jadi minggu sekali jalan-jalan kaku ya di rumah tuh, makan itu juga quality time. Nah, di rumah apa namanya,
meja kalau kita itu mau membuat hal semacam itu ya perlu perlu modal ya. Yang enggak pakai itu ya lesehan ya, pakai tikar juga boleh ya. Makan bersama itu sekali lagi quality time supaya ada chemistry. Nah, nih bahasanya Bu Afriliana itu ya. Chemistry itu harus dibentuk Bapak Ibu ya. Nah, makanya gimana ya? Kita kadang-kadang sudah nikah berapa tahun itu tapi jarang quality time-nya enggak ada. Jadi itu perlu dibentuk. Di sekolah juga begitu. Ayolah, sering-sering kita berkumpul. Kesulitannya kadang-kadang ya, kesulitannya itu mereka kadang-kadang me- mengecilkan arti sebuah pertemuan, ya. Bapak-bapak kadang-kadang begini, menyerahkan. Ada rapat-rapat di sekolah, Bu, Bu, kamu aja yang berangkat. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Ini bapak yang tidak punya kepedulian, ya. Kalau hal-hal yang seperti itu diserahkan. Oleh karena itu sulit Bapak Ibu terus terang saja sulit ya. Penduduk Indonesia kan sudah berapa? 280 juta mungkin ya. Jadi ini harus diawali dari lembaga-lembaga kecil, dari keluarga-keluarga kecil. Dari sikap keteladanan kita ya. Wajah kita harus dimulai dari apa? Dari keteladanan kita sebagai individu, lalu berkelompok menjadi keluarga kita. Kalau kita bisa menjadi orang yang baik, keluarga kita menjadi keluarga yang baik, sekolah kita menjadi sekolah yang baik, ya, RT kita menjadi RT yang baik, ya, kemudian kelurahan kita, masyarakat kita, sampai pada negara kita. Jadi itulah sebetulnya apa yang kita lakukan ini adalah sebetulnya cermin dari siapa keluarga kita, dari siapa masyarakat kita, dari siapa negara kita. Jadi kalau kita harus mengawali ya, keteladanan itu harus diawali dari perilaku kita. Ya memang berat. Wah, itu seperti menegakkan benang basah. Ya memang, memang itu berat sekali. Tapi kapan lagi kita akan memulai kalau nggak mulai sekarang? Ada yang bilang begini, Bapak Ibu, itu harus potong generasi. Generasi sekarang udah rusak, katanya seperti harus potong generasi. Ya, tapi kalau kita sudah kompak, ya insya Allah. Tapi kalau kita tidak kompak, ya wajah masyarakat kita ya tetap tercermin wajahnya pada apa? Pada wakil-wakil rakyat itu loh yang ada di DPR. Itu itu wajah diri kita. Ya harus dimulai ya. Kita bagaimana merubah mereka ya yang menjadi wakil rakyat kita itu karena mereka adalah cermin wajah kita. Ya harus diawali dari diri kita. Kalau kita ceroboh ya memilih wakil rakyat dan kita sebagai apa praktisi pendidikan enggak mau Pak Om sekarang apa-apa dengan uang misalnya seperti itu. Ayo awali ya sekali-kali nih Pak Radi maju ya mencoba. Aku nganggo modal ora apa-apa orang nganggo modal ya kalau mau ya ini seperti saya ini aku mau coba-coba ya. Ternyata betul karena mereka itu memilih yang punya duit saja. Bisa seperti itu. Ya tapi tetap harus berusaha Pak Radi. Oke begitu Bu Afriana. Baik, terima kasih Pak Budi atas Ya, jawabannya. Izin Pak Budi, ini masih ada penanya lagi, ada dua boleh. pertanyaan terakhir, dan Ya, kita kurang lebih masih punya waktu 10 menit Bapak untuk sesi ya, tanya jawab. Izin saya membacakan langsung dua pertanyaan ya Bapak ya. ya Di silakan. sini ada dari Bapak Haryanto. Bapak mau bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang penggunaan HP atau tablet atau laptop di sekolah dasar untuk pembelajaran? Apakah perlu untuk murid memanfaatkannya dalam pembelajaran, ataukah hanya guru saja yang menggunakan untuk mendukung pembelajarannya? Serta Nih, apakah baik guru membuat konten pembelajaran di media sosial seperti di TikTok karena disukai anak sehingga harapannya anak saat bermain TikTok juga bisa untuk belajar. Ini pertanyaan pertama Bapak dari Bapak Haryanto. Yang kedua, pertanyaan terakhir dari Bapak Radi. Dari Bapak Radi SD Muhammadiyah, Condong Catur.
Bapak izin bertanya lagi, bagaimana pendapat Bapak terhadap pemerintah negara maju yang membatasi penggunaan gadget bagi anak dengan usia tertentu? Misalnya di Singapura, usia di bawah 12 tahun atau di Australia, usia di bawah 16 tahun. Bahkan ada ancaman denda bagi platform yang tidak menggunakan verifikasi usia. Nah, silakan Bapak, ada dua penanya Bapak. Terima kasih Bu Afriana. Ya, penggunaan gawe menurut saya masih memungkinkan asal dibatasi ya. Eh, Tahunnya ya. Usia pendidikan mungkin mulai di kelas berapa ya. Saya kurang tahu aturan yang sekarang seperti apa ya. Eh, Agaknya pemerintah kita juga mulai mulai mengikuti ya apa yang dilakukan oleh eh, Australia atau New Zealand atau apa namanya Jepang atau Singapura ya. Agaknya seperti itu. Dan itulah cara yang bijak bahwa kita tetap harus mengatur penggunaan HP bagi apa lembaga pendidikan ya. Baik itu untuk guru ataupun untuk siswa tetap harus diatur ya. Karena itu menunjukkan kepedulian pemerintah ya terhadap pendidikan ya. Jadi jangan kemudian membiarkan itu tidak. Saya hanya menyayangkan ya. Hanya menyayangkan. Kenapa eh, itikat baik itu? Kenapa ide-ide baik tentang pembatasan gawe itu tidak dimulai dari negara kita ya? Kenapa dari mereka? Kita mungkin merasa selama ini sebagai bangsa yang religius, tetapi kita tidak pernah ya mengawali sesuatu yang baik. Kenapa kita tidak mau menjadikan diri kita menjadi teladan bagi bangsa lain ya? Kenapa kita harus menunggu negara-negara seperti Australia, apa namanya, Singapura dan sebagainya? Itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak Radi, dan silakan barangkali ada yang bisa menjawab ya. Oke. Tapi itulah bahwa saya perlu kalau menurut saya bahwa pembatasan itu perlu ya. Apalagi apa namanya medsos ya seperti TikTok dan agaknya itu sudah mulai dilakukan ya oleh pemerintah karena ada platform-platform tertentu tidak bisa diakses katanya seperti itu ya laporan saya jadi bukan ahli medsos ya tapi laporan dari beberapa guru katanya duh kok sekarang sulit untuk masuk ke sini ke situ ya. Jadi eh, saya pikir kita kita perlu mengapresiasi ya. Cuma ya saya menyayangkan kalau itu kok baru dilakukan sekarang. Jadi sebaiknya kita bisa tampil ya sebagai negara memberikan contoh kepada negara lain sebagai bangsa yang berketeladanan. Seperti itu kayaknya sudah bisa menjawab dua pertanyaan ya, mungkin ya. Baik Bapak Budi, terima Iya. kasih atas jawaban-jawabannya dan terima kasih kepada para peserta atas Ya, pertanyaan-pertanyaannya. tapi gini, Pak. Iya, baik. Iya, boleh boleh, silakan. Silakan Bapak Aduh, Dahlan, silakan kalau Pak Bapak Dahlan Dahlan. itu kalau dilayani sampai Isa nggak selesai nih. Oh, baik. Silakan Bapak. Tapi nggak Ya, apa-apa, nggak ya, apa-apa. ya. Bonus, Bentar bonus. ya. Artinya kita tidak, ini pertanyaan, dengar dulu. Artinya begini, di dalam pertanyaan Pak Radi itu Singapura, Putus-putus, Pak. Australia, kita tidak bisa membanding. Halo, Ya, halo, suaranya halo, putus-putus, Pak. Coba didekatkan, Pak. halo, Ya, halo. halo, Nah, halo, halo, sudah halo, Pak, Halo. sudah jelas. Sudah, halo. sudah. Ya, artinya begini, saya sambung rasa ya. Ya, Artinya coba yang bisa saya tangkap dari penjelasan Pak Budi tadi itu, ya. oke, itu secara normatif. Tetapi yang menjadi pertanyaan Pak Radi itu masih kurang, Apa? masih kurang tepat bagi saya. Artinya kita tidak bisa menjadikan barometer Singapura karena Singapura itu sebanding dengan Mampang. Sementara Indonesia ini berjajar pulau-pulau. Artinya di situ sudah tidak match itu loh. Apalagi Malaysia, Australia. Artinya itu. Itulah Indonesia, maka ada di lagunya itu. Cuman yang sedikit tadi yang belum terjawab secara jelas, secara akuntabel bahasanya ya. Hmm. Dari Pak Budi tadi kan
Wah, ternyata Pak Budi itu sifatnya nomaden pendidikannya ya. Oke lah, it's okay. Jadinya begitu, Pak. Nah, saya tambahan dikit itu. Artinya Iya. kalau Indonesia itu memang berat. Kata kata sulit mendirikan benang yang basah itu sama dengan batu kemambang, Pak. Artinya begitu. Oke, tapi harus diusahakan, Pak. Harus diusahakan ya. Ya, ya, Yes, ya. yes, yes. Artinya kita harus harus Sudah ada. positif ya. Oke, Ya, ya, ya. Ya, memang apa Australia atau Singapura tentu punya keunikan-keunikan sendiri ya. Tapi bahwa baik. semangat ya, semangat bahwa kita tentunya semestinya harus menjadi tampil menjadi negara teladan itu kan bagus ya. Ya, apalagi kita sering Iya, mengatakan wah negara kita adalah negara yang religius ya. Jadi ya, mestinya semangat itu harus harus berbasiskan ya. Semangat moral itu harus berbasiskan kepada agama. Ah, seperti itulah. Ya memang Singapura kecil ya, tidak bisa ya, dibandingkan dengan negara Indonesia yang besar. ya. Tetapi semangat religiusitas itu sebetulnya harus bisa menjadikan kita itu tidak mudah untuk loyo ya, untuk lepas begitu saja. Ya walaupun berat rasanya ya, seperti menegakkan benang basah. Tapi benang basah toh sebetulnya kalau kita eh, tahu nggak batu yang keras itu ya kalau ditetesi air makin lama juga ya sekeras apapun ya batu itu kalau ditetesi air itu juga makin lama bisa kok berlubang. Jadi sekeras apapun wataknya Pak Dahlan bisa kok kalau ikuti kuliah ini terus-menerus juga bisa. Jadi sebagai pendidik tidak boleh ya tidak boleh kemudian ngelokro ya eh, itu tetap semangatnya itu harus tetap ya. Jadi karena begitu ya Pak Dahlan ya. Oke. Iya. Sekeras apapun Pak Dahlan harus bisa. Hmm, hmm. Begitu Pak Radi. Terima kasih saya pikir cukup ya sebenarnya ini. Baik, terima kasih Bapak Budi. Mari kita berikan aplaus kepada narasumber kita, Bapak Ahyadi Budi Santoso. Ahadi, Ahadi bukan Ya, Ahyadi ya. Ahadi. Ahadi, Bapak Ahyadi, Dokter Ahyadi Budi Sulit Santoso. juga. Terima kasih Bapak Budi. Iya. Masya Allah, peserta kita saat ini pada siang hari ini sangat antusias ya Bapak ya. Selamat saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Dahlan, Ibu Winarni, Ibu Anggriani, lalu selamat juga kepada Bapak Suradi, Bapak Haryanto dan Bapak Radi. eh, Mendapatkan door prize dari panitia. Nah, Luar nanti boleh, biasa. Selamat Masya nih. Allah. Iya, Iya. Bapak. Alhamdulillah Iya. ini kita akan memberikan Hmm. 6 door prize Iya. Tidak kepada termasuk tidak termasuk narasumber kan ya. narasumber tersendiri, Bapak. Nah, Baik. narasumbernya nomaden masalahnya. Baik, nanti silakan kepada Bapak Ibu pemenang nanti bisa menghubungi pihak panitia atau Ibu Endah. Eh, Selanjutnya mungkin bisa kita masuk sesi yang selanjutnya Bapak ya mohon izin karena terkait dengan waktu kita sudah habis. Nah, izin saya mau menutup webinar ini. Dari webinar ini bisa kita dapat memahami bahwa teknologi bukanlah penghalang untuk membangun karakter, melainkan alat yang dapat dimanfaatkan secara bijak untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan berkarakter. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Ahadi Budi Santoso, Nah, dan betul. kepada seluruh peserta hadirin yang sudah meluangkan waktunya di acara webinar kita ini yang sangat baik dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama saya memandu acara. Saya Afriliana, langit biru tampak menawan. Cahaya, Cakep, cahaya pagi memberi harapan. cakep. Webinar hari ini memberi pengetahuan serta menguatkan nilai pendidikan. Masya Allah. Hmm.
burung merpati terbang Wih, tinggi, mantap. Asik. hinggap sejenak di pohon randu. Mari Cakep. bijak gunakan teknologi agar Waduh, generasi tumbuh berilmu. luar Be. biasa. Izin pantun terakhir, siang Yes. hari makan kuaci, makan bareng sama ibu terkasih. Cukup sekian acara kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesi foto bersama wabarakatuh. nggak? Ada Bapak, Ada Pak selanjutnya Budi, saya ya. kembalikan kepada Ibu MC. Terima kasih Bu Lia atas moderator di webinar hari ini. Baik, sebelum acara hari ini kita tutup, marilah kita melakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kamera. Berikan senyum terbaiknya ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Diingatkan kembali ya Bapak Ibu untuk link presensi sudah kami share di chat dan di grup Rodamat. Kemudian untuk sertifikat setelah kirim presensi nanti sertifikat akan otomatis masuk di emailnya masing-masing ya. Jadi nanti tidak ada link Google Drive. Begitu. Yang bertanya hari ini mohon untuk konfirmasi kepada Bu Enda yang ada di flyer ya. Ya. Baik, akhir kata kami selaku MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Semoga ilmu yang didapat hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nih. Pernuwun Pak Budi. Terima dan kasih Bapak teman-teman. Dr. Budi. Matur nuwun Pak Budi. Terima kasih Bapak Ibu peserta atas meluangkan waktunya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Endah, Bu Apri, Bu Nita, semuanya Sama-sama Bu Bu Nita. Arwani, Masya Allah. Terima kasih. Bentar nggih, Bu Harwani sama Bu Lia jangan Ya. keluar Zoom dulu ya, kita ngobrol Ya. sedikit aja. Baik.